Beruntung kita dan bersyukur kalau kita dalam hidup ini menjadi orang yang jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam menepati janji. Begitu juga jujur dalam bermuamalah, bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak pernah menzolimi, menyakiti orang lain. Bahkan kita beruntung kalau ketemu dengan teman-teman yang jujur. Jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, sehingga kita nyaman, tenang, dan semuanya terpelihara dengan baik. Di dalam sejarah ada salah seorang sahabat Nabi yang terkenal kejujurannya. Namanya Abu Bakar Siddiq. Gelar Siddiq itu bukan main-main diberikan Allah. Karena memang betul Abu Bakar Siddiq ini orang yang jujur, orang yang lurus, dan terkenal kejujuran dan kelurusannya. Dalam riwayat dijelaskan, gelar Siddiq itu diberikan Rasul ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena Abu Bakar inilah yang pertama sekali membenarkan peristiwa itu. Bahkan di dalam satu riwayat dijelaskan, kalau seandainya yang disampaikan Rasulullah itu lebih daripada itu pun, aku akan percaya. Jadi gelar Siddiq itu enggak sia-sia disandang oleh Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar Siddiq ini sebagai teman setia Rasul. Dalam suka dan duka menemani Rasul dalam mengembangkan dakwah. Bahkan Abu Bakar Siddiq ini terkenal dermawan. Bahkan hartanya habis diberikan untuk perjuangan dalam mengembangkan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pernah mendengar satu cerita tentang seorang yang jujur, bahkan viral dia. Namanya Ibu Halimah. Dia bertugas di bagian kebersihan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dia kerjanya membersihkan. Jadi kalau ada penumpang, selesai dialah membersihkan bandara itu. Maka satu ketika dia menemukan satu bungkusan. Dia nggak tahu bungkusannya ini apa gitu. Maka diserahkanlah kepada security. Nah, security lah membuka di hadapan dia dan dibikin berita acaranya. Ya, dicari alamatnya. Apa benda itu? Uang sebanyak 35,9 miliar. Banyak uang itu. Sehingga viral dia. Dan dapat penghargaan. Alhamdulillah dinaikkan jabatannya. Itulah hasil kalau kita jujur. Jujur ini bikin kita nyaman, bikin kita tenang. Tidak perlu kita khawatir dalam hidup ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang 10 keutamaan sifat jujur. Kita berharap mudah-mudahan kita berdoa sama Allah supaya kita ini jadi orang yang jujur, orang yang lurus. Karena dalam ibadah ini pun perlu kejujuran.
Kita dalam ibadah ini baca ada yang sir, yang pelan. Orang nggak tahu Pak, Fatihah kita ini lengkap atau tidak. Hanya kita sama Allah yang tahu. Maka ibadah itu perlu kejujuran. Niat kita juga harus jujur. Tidak boleh niat kita kesana kemari. Jujur hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah ini juga dibutuhkan kejujuran. Bahkan di semua lini kehidupan kita dibutuhkan sikap jujur dalam hidup kita ini. Maka kita beruntunglah, saya katakan tadi, bersyukurlah. Di tengah kejujuran itu langka, tapi kita masih bisa jadi orang jujur. Ya, ada 10 keutamaan sifat jujur. Yang pertama, orang yang jujur itu akan memudahkan jalannya masuk surga. Jadi salah satu syarat mudahnya kita masuk surga yaitu harus jadi orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang tidak sering membuat atau merekayasa sesuatu. Karena ada orang dalam hidup ini suka memutarbalikkan fakta, tak sesuai dengan kenyataan. Maka orang yang jujur itu akan masuk surga, mudah masuk surga. Salah satu syarat. Mana hadis Nabi? Saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi." Kata Rasulullah, jadilah kamu orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membawa kebaikan. Baik dalam pergaulan, baik dalam rumah tangga, baik dalam transaksi. Bahkan kalau kita berdagang itu salah satu dibutuhkan kejujuran, Pak. Jadi kejujuran itu kata Rasul membawa kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa orang ke surga. Jalan mudah ke surga. Ya, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Apabila seseorang itu berlaku jujur dalam hidupnya, maka dia dicatat sebagai orang yang jujur. Kita mohon sama Allah lah. Kalau Allah udah catat kita tuh orang yang jujur, alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan jadi orang jujur. Amin. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau mau nyaman hidup ini, mau tenang, jadilah orang yang jujur, orang yang lurus. Yang kedua, keutamaan sifat jujur itu akan mudah dipercaya orang. Ya, saya pernah menyampaikan di sela-sela pengajian, ada orang nggak punya modal, Pak, nggak ada punya modal, uangnya nggak ada, tapi modal kepercayaan, dia bisa mengelola perusahaan, dia nggak punya modal, tapi orang percaya kepada dia, ini sekian M, kelola dengan baik. Apa modalnya? Jujur. Jujur itu mahal. Sebab kalau kita sekali aja berbohong, sulit kita meyakinkan orang supaya orang percaya. Maka keutamaan, keuntungan yang kedua dari orang-orang yang jujur itu akan mudah dipercaya orang. Ya, nggak curiga itu uangnya sekian M dititipkan sama si fulan, enggak, orang dia jujur. Apa kita curiga? Apa kita khawatir? Apa kita takut? Kita takut tuh kalau orang yang tidak jujur, berkhianat kepada perjanjian yang dibuat, amanah yang diberikan.
Buka Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kata Allah. Dalam ayat ini Allah mengatakan, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikul dan janji-janjinya. Jadi orang-orang yang diberikan amanah jangan mengkhianati amanah yang telah diembannya, dipikulnya, disandangnya. Begitu juga dengan janji yang telah diucapkannya. Itu Allah menyebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau kita ingin dipercaya orang, ya, jadi orang yang jujur. Orang yang jujur itu Pak, mudah-mudahan mudah suksesnya dia. Ya, orang yang jujur itu mudah suksesnya. Dan orang yang jujur itu akan terbuka peluang rezeki yang lain. Jadi kalau dia tidak jujur Pak, itu menutup pintu rezeki itu sama dia. Aturan orang mau kerja sama dia jadi nggak jadi. Nggak bisa tuh kerja sama dia tuh. Kenapa? Nggak jujur. Ya. Kita bicara tentang kejujuran aja malam ini, tentang akhlak jujur. Ya. Yang ketiga, kejujuran itu membawa ketenangan. Jadi kalau kita mau tenang, jadi orang yang jujur. Nggak perlu khawatir, Pak. Ya, kalau kita pun punya posisi mau diperiksa ya silakan, orang kita jujur kok, menggunakannya dengan baik. Apa kita khawatirkan? Orang yang khawatir itu karena orang yang tidak jujur, orang sering bohong, orang sering nokoh, orang yang suka merekayasa sesuatu. Hidupnya nggak tenang tuh Pak. Hadis Nabi Muhammad SAW, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah, wa innal kadhiba ribah." Kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi kalau kita ragu, tinggalkan, jangan diteruskan. Ya, mana yang kita yakini gitu dia. Karena kejujuran itu membawa ketenangan dan dusta itu membawa kegelisahan. Itu kata Nabi. Jadi orang kalau bohong Pak gelisah, nggak tenang gitu. Hidupnya nggak tenang walaupun dia dikawal kemana-mana. Nggak tenang, khawatir. Kenapa? Takut aja kebohongannya itu terbongkar gitu. Apalagi sudah ada yang coba-coba membongkar. Nah, itu udah mulai khawatir tuh, udah takutnya luar biasa. Jadi kalau kita mau tenang hidup ini, nah itu syaratnya tadi jujur. Bahkan kata Rasulullah dalam hadisnya, taharras sidqa wa in ra'aitum fihil halaqah fa inna fihin najah. Wajtanibul kadhiba wa in ra'aitum fihin najah fa inna fihil halaqah. Apa kata Rasul? Usahakanlah kamu tuh jujur. Itu kata Rasul. Walaupun dalam anggapanmu sikap jujur itu ada kerugian. Nah, orang kadang-kadang kan jujur kali pun mana bisa maju. Nah, itu dia. Ada kadang-kadang orang bersikap seperti itu. Kau jujur kali, mana bisa maju, mana beruntung, rugilah. Makanya kata Rasulullah, walaupun dalam anggapanmu sikap jujur itu ada kerugian, karena sesungguhnya pada sikap jujur itu ada keselamatan, keberuntungan. Dan jauhilah dusta, walaupun dalam anggapanmu dusta itu banyak keuntungan. Anggapan ya, anggapan ini masalahnya anggapan. Karena sesungguhnya kebinasaan itu terdapat dalam dusta.
Orang kalau udah ketahuan Pak dia nokoh, nggak mau beli lagi orang. Ya, cukup sekali saja. Nggak mau lagi orang berurusan sama dia, Pak. Berat. Kalau udah sekali orang berbohong, sulit meyakinkan orang lain untuk kita jujur. Udah jadi catatan itu. Yang keempat, keutamaan sifat jujur itu terhindar dari sifat munafik. Nah, ini dia. Kita udah pernah bahas ini. Ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Ya, kalau ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ya, kalau diberikan amanah dia berkhianat, kalau janji dia mungkiri. Itu kan udah kita bahas kemarin itu. Jadi kalau kita mau lepas dari sifat munafik, ya salah satunya syarat jadi orang yang jujur. Karena orang nggak jujur itu Pak, hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Kita aja kalau beli sesuatu Pak, kita tanya asli apa enggak ini? Nah inilah tadi, inilah kepalsuan. Lawan kejujuran itu Pak, kepalsuan. Kalau dalam hidup ini penuh dengan kepalsuan, ya hidup kita tidak nyaman, tidak tenang, hancur sendi-sendi kehidupan kita. Kita mau cari sesuatu itu yang asli aja Pak, berpikir 2 kali kita. Ini betul apa enggak? Apalagi kalau kondisi di suatu tempat itu sudah terjadi darurat kebohongan, ya, sehingga kita khawatir gitu. Itulah butuhnya kejujuran. Sehingga yang kelima, ya, keutamaan keuntungan sifat jujur yang kelima, hidupnya akan diberkahi. Berkah itu adanya kebaikan terhadap sesuatu. Itu berkah. Ya, berkah. Kita ingin umur kita berkah, harta kita berkah, rumah kita berkah. Ya, harta kita, rumah kita, anak kita, istri kita, ilmu kita. Ilmu yang berkah itu kan ilmu yang bermanfaat Pak, untuk dirinya dan orang lain. Anak yang berkah, anak yang patuh, taat sama Allah. Harta yang berkah adalah harta yang bisa kita gunakan untuk yang baik. Umur yang berkah cenderung kita berbuat baik. Itu tanda umur kita berkah itu. Maka kata Rasulullah di dalam satu hadisnya, apabila penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih, khiyar, boleh lanjut atau tidak. Artinya jual beli itu boleh terus atau tidak sebelum mereka berpisah. Ya, ada itu dalam hukum jual beli. Bila keduanya berlaku jujur, kata Rasulullah, baik penjual maupun pembeli, dan saling terus terang, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dari transaksi itu. Ngapa kita tutup-tutup kalau jual beli Pak? Kalau memang asam ya asam lah. Ini dibilang mukanya enggak asam, dalamnya asam. Enggak berkah itu yang seperti itu, kata Rasulullah. Kalau mereka jujur dan terus terang, inilah kondisi yang sebenarnya. Lihat, kalau mereka jujur dan mereka terus terang dalam transaksi jual beli itu, maka transaksi mereka akan diberkahi. Tetapi sebaliknya, kata Rasulullah SAW, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, yang dijual tadi tutup-tutupi, rusak dibilang bagus, baik dibilang buruk, masam dibilang manis, ya, marah ini semuanya nih, merah semuanya nih, sampai rumah pucat semuanya Pak, ya, pucat semuanya rumah. Kita pun luar biasa kecewanya Pak, sampai kita ancam-ancam jangan beli di situ. Bukan untuk kita aja, yang lain pun kita ajak-ajak, ojo tuku nang kono,
Itulah beratnya itu Pak, kalau udah nokoh sekali. Bohong dia sekali. Orang sepakat, jangan beli di situ. Karena yang kena itu satu orang, tapi bisa semuanya. Dipromosikan. Jadi kalau seseorang itu mereka berlaku dusta dan saling tutup menutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan dari transaksi itu. Kalaupun dia bohong, untungnya berapa lah Pak? Ya, kalau untungnya umpamanya 100, 200, berapa lama lah dia nikmati itu? Itu hasil kebohongan itu Pak, haram hukumnya. Memang di dunia aman di dunia aman lah, karena nggak ketahuan kan. Tapi di akhirat nggak ada yang aman. Mana ada nanti yang aman di akhirat. Di dunia bisalah tenang dia, ya. Apalagi kalau tidak terusik. Itu dia. Yang keenam, 10 keuntungan sifat jujur yang keenam adalah perilaku jujur itu adalah perilaku orang yang bertakwa. Orang yang patuh taat kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu memang harus memiliki sifat jujur dalam segala lini kehidupan dia. Dan yang ketujuh, keuntungan sifat orang jujur itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi. Kita aja Pak kalau dikumpulkan bersama orang baik, ya senang kali kita. Ya, ini kumpulan orang-orang baik gitu, orang-orang jujur gitu, orang-orang amanah gitu, orang yang nggak pernah ingkar janji nih, ini kumpulkan satu tempat gitu. Ya, naik derajat kita Pak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, at-tazirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqina wasyuhada. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang jujur. Di sini dikhususkan pedagang yang jujur. Ya, lagi dipercaya, amin, itu dipercaya, maka nanti dihimpun bersama dengan para nabi. Ini dikumpulkan. Nih orang-orang jujur ini, memang pedagang Pak, modalnya harus jujur. Jangan takutlah, rezeki itu nggak bakal kemana. Itu rezeki itu sudah diatur sama Allah. Allah yang ngatur tuh rezeki kita itu. Kita tugas kita usaha ikhtiar. Ya, bagaimanapun upaya kita, kalau belum rezeki kita nggak bakal dapat tuh. Sudah diatur Allah. Ya, ada satu ketika cerita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah singgah di satu tempat. Dia bawa pelana kuda. Pelana kuda itu tempat duduknya ini, Pak. Ya, pelana kuda. Maka pelana kuda ini karena dia agak jauh berjalan, dia titipkan sama seseorang, anak muda. Saya mau titip pelana denganmu. Ya, tolong jaga, nanti saya balik lagi, gitu dia. Pelana kuda itu kan dulu kendaraan ya, kendaraan yang istimewa ya kuda ya. Lalu dia balik lagi, dijumpainya anak muda itu tak ada. Ya, dia tanya sama orang di situ, mana anak muda yang saya titipi pelana ini? Gitu. Oh, udah digadikannya pelana kuda itu sama orang. Gitu. Berapa? 3 dirham. Ya, padahal Sayyidina Ali sedang menyiapkan upah kepada anak muda itu sebanyak 3 dirham. Salah jalannya Pak. Rezeki itu memang udah Allah yang ngatur. Cuman dia tidak sabar. Dia cari yang haram daripada yang halal. Rezeki itu tetap segitu Pak. Udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oleh karena itu, orang jujur tidak jujur, rezekinya tetap seperti itu. Kalau dia jujur, dia akan dapat yang halal. Kalau dia tidak jujur, dapat yang haram. Jadi yang ketujuh tadi, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Itulah ya level orang yang jujur itu Pak, luar biasa dalam Islam. Yang kedelapan adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang jujur ini mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau kita dalam hidup ini apa yang kita cari? Kalau enggak ridha Allah, senengnya Allah, sukanya Allah. Itu yang kita cari, Pak. Kalau dah itu yang kita cari, enggak kita harapkan pujian itu, sanjungan itu ramah sama kita. Bukan itu tujuan kita. Ridha Allah yang kita cari. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, ya, sumpah yang penuh dengan kebohongan, tidak jujur, ya, untuk mengambil harta seseorang muslim dengan jalan tidak jujur, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah itu murka kepadanya. Karena ada orang, Pak, mau mendapatkan harta orang dengan tidak jujur, dia rekayasa, Pak. Macam-macam lah yang direkayasa. Yang penting benda orang itu dapat sama awak, walaupun sumbernya nggak tahu dia. Ya, tapi kepintaran, kelician, ini bukan kepintaran, kelician, ya, sehingga harta orang itu bisa diambil alih sama dia. Maka nanti dia ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Kalau Allah sudah murka, Pak, apalah artinya kehidupan ini? Walaupun kaya, kalau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak ada berkahnya hidup itu. Yang kesembilan, ya, orang yang jujur tuh, Pak, disenangi dalam pergaulan. Kalau kita ingin disenangi dalam pergaulan, jadilah orang yang jujur, orang yang lurus. Nggak perlu kita berpura-pura dalam hidup ini, Pak. Ya, jadi kalau kita ingin disenangi oleh kawan, oleh teman, oleh sahabat, salah satunya syaratnya itu jujur. Tetapi ada, Pak, ya, bohong itu tidak dosa. Ya, ada bohong itu tidak dosa, tapi khusus ini, dia khusus. Ya, maka kata Rasulullah SAW, laisa bikazzabin man aslaha bainasnaini faqala khairan wa anma khairan. Bukanlah disebut dusta orang yang mendamaikan antara dua orang, mengatakan yang baik atau mengembangkan yang baik. Ini ada si A sama si B sedang bertengkar, ya. Nah, padahal si A ini nyeritakan si B nyeritakan si A kepada si C bilang nggak ada. Kalau awak ceritakan yang jujur, Pak, berantem lagi orang ini. Ada cerita apa? Dia nggak ada. Si B ada cerita apa? Nggak ada. Dia mau berkawan, mau baik-baikan, ya. Mendamaikan orang, ini boleh kita, Pak. Ya, ini boleh dalam hal ini. Mendamaikan orang, jangan cerita yang sejujur-jujurnya, berantem orang gara-gara awak. Ya, jadi di sini dibolehkan, ada hal-hal yang dibolehkan dalam hukum agama. Ya, tak boleh kita, ya, boleh kita di sini kita berbohong. Terakhir, sebagai penutup, yang ke-10, orang yang memiliki sifat jujur itu, dia akan lebih percaya diri. Jadi kalau kita ingin percaya diri, nggak perlu dikhawatirkan hidup ini, Pak. Nggak perlu ditakutkan kalau kita orang jujur. Orang yang takut itu kan orang yang bohong dalam hidup ini.
Ya, orang yang penuh dengan kepalsuan dalam hidup ini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, la tazalu ummati salihan amruha ma lam taral amanah makhnaman wasidqa makhraman. Umatku itu akan tetap baik. Jadi umat Nabi Muhammad, umat Islam ini, kata Rasulullah, akan tetap baik ya selagi ia tidak memandang memikul amanah itu sebagai suatu keuntungan. Nah, dapat jabatan, kedudukan, mumpung. Nah, bukan kerjanya yang dipikirnya kan Pak, bukan tugasnya, bukan kesejahteraan orang bawahannya, tapi bagaimana dia mengeruk keuntungan. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, umatku ini akan tetap baik dalam segala hal apapun selagi dia tidak memandang memikul amanah itu sebagai satu keuntungan. Mumpung punya ini gitu dia, bisa ini gitu dia. Nggak usah kita sebutkan lah ya, karena buruk. Ya, mumpung punya ini bisa ini gitu dia. Pokoknya yang buruk. Ya. Karena amanah ini kan tugas, Pak. Amanah ini kan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin besar amanah itu, makin besar dia peluang kita dapat pahala kalau kita betul-betul menjaga amanah. Tapi sebaliknya, peluang berbuat dosa juga akan lebih besar. Dan kata Rasulullah, dan umatku ini akan tetap baik dalam segala hal, bahwa berlaku jujur itu bukan suatu kerugian. Kalau dia merasa bahwa dia jujur itu merupakan kerugian bagi dia, itu tanda umatnya akan buruk lah itu, Pak. Kalau sudah suatu zaman merasa bahwa ya, kalau kita jujur-jujur nggak bisa maju, kalau jujur nggak bisa kaya, nggak bisa senang, ini tanda kehancuran satu umat. Ya, tanda umat itu nggak baik, tanda zaman itu nggak baik, tanda era itu tidak baik. Kalau dia merasa kejujuran itu merupakan kerugian bagi dia, ya, kau terlalu jujur kali, terlalu lurus kali, apalagi dihubungkan semua orang dianggap tidak ada yang jujur, salah itu. Nggak boleh kita bersikap demikian, pandangan kita nggak boleh seperti itu. Ya, masih banyak lagi Pak orang-orang yang lurus. Masih banyak lagi orang-orang yang jujur dalam kehidupan kita ini. Jangan kita menemukan satu dua orang tidak jujur, maka kita samaratakan orang semua tidak jujur. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan dengan tema yang kita angkat saat ini, ya, kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam pergaulan, dan jujur dalam semua lini kehidupan. Itulah yang kita harapkan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang jujur. Demikian, saya senantiasa mendoakan jamaah semua sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya dilapangkan Allah, usahanya, pekerjaannya, semuanya dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin, sampai bertemu kembali.